Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pani Paria Priska dari kelas 1A S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu efek samping dari obat doxycycline. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke materinya. Apa itu obat doxycycline? Nah, obat doxycycline ini adalah jenis obat antibiotik kuat yang masuk ke dalam kelompok obat ternama, yaitu tetracycline. Nah, obat ini bekerja khusus untuk melumpuhkan berbagai infeksi bakteri di tubuh kita dan tidak akan mempan untuk infeksi karena virus seperti flu, lalu juga atau batuk biasa. Nah, manfaatnya itu untuk mengatasi jerawat parah di kulit, lalu untuk infeksi saluran pernapasan dan juga mencegah penyakit malaria saat kita berpergian dan infeksi menular seksual atau bisa disebut dengan IMS. Bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerja obat doxycycline ini menghentikan gigi bakteri, sehingga doxycycline bekerja dengan cara memotong pasokan, lalu gigi penting atau bisa disebut proteinnya itu yang dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh dan membelah diri. Tanpa adanya protein itu, bakteri menjadi lebih lemah dan tidak mampu menyebar. Tubuh kita kemudian dapat dengan mudah membasmi sisa bakteri menggunakan sistem imun dalam diri kita. Lalu efek samping dari obat tersebut itu adalah ada ringan dan umum. Nah, di mana di sini ada gangguan lambung dan perut, rasa mual dan ingin muntah. Doxycycline bersifat asam kuat dan dapat mengiritasi dinding lambung. Kondisi ini sering memicu rasa mual, terutama jika diminum saat perut kosong. Nah, lalu ada diare dan kembung. Antibiotik ini bekerja membunuh bakteri jahat, namun bakteri baik yang ada di dalam usus juga ikut terganggu, sehingga menyebabkan diare dan perut kembung. Nah, lalu ada bahaya luka tenggorokan, di mana kapsul tersangkut. Nah, kadang kan ada yang minum obat itu sambil tiduran, karena kan orang sakit rata-rata susah untuk bangun. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kapsulnya itu tersangkut, sehingga kapsul yang di dalam tenggorokan itu mengeluarkan asam kuat dan mengikis dinding saluran cerna hingga menimbulkan luka bakar perih. Nah, lalu abis itu kita akan ke kulit yang sangat sensitif, di mana di sini tuh ada dua, kulit mudah gosong dan resiko kulit melepuh. Nah, kulit mudah gosong ini paparan sinar matahari dalam waktu singkat saja bisa membuat kulit merah dan bisa terasa terbakar sampai perih. Nah, juga resiko kulit melepuh ini pada beberapa kasus yang paling sensitif, kulit ini bisa melepuh menyerupai kulit bakar yang kena cipratan air mendidih. Jadi kayak sama gitu dari panasnya matahari dengan cipratan air mendidih, dengan lukanya itu sama. Lalu di sini ada dampak racun dalam organ. Yang pertama itu dari kerusakan sel hati, di mana kalau kita mengkonsumsi obat berlebih dan jangka panjang bisa memicu dan meracuni hati. Gejalanya ditandai dengan mata dan kulit yang menguning. Nah, penyakitnya itu bisa disebut dengan penyakit kuning. Kalian pasti pernah dengar dong penyakit kuning. Nah, itu termasuk ke kerusakan sel hati. Terus ada beban berat ginjal. Sisa pembuangan obat dapat menumpuk di tubuh dan memperparah kerusakan bagi orang yang fungsi ginjalnya sudah lemah sejak awal. Lalu ada bahaya racun pada gigi. Kerusakan struktur gigi, doxycycline mengikat kalsium secara kuat pada anak di bawah usia 8 tahun yang terstruktur giginya masih berkembang aktif. Hal ini tuh memicu warna gigi menjadi kuning kecoklatan yang sifatnya permanen seumur hidup dan membuat gigi mudah rapuh. Lalu ada alergi berat dan bahaya kehamilan, di mana di sini itu ada sindrom Stevens-Jones atau bisa disebut SSJS. Nah, reaksi alergi obat darurat yang fatal ditandai dengan kulit, mulut, dan selaput lendir mata yang melepuh hebat hingga mengelupas luas. Nah, sindrom DRESS itu alergi yang merusak organ dalam gejalanya yang meliputi ruam merah, gatal di kulit, demam tinggi, dan bengkak di kelenjar limpanya. Lalu ada bahaya bagi janin di kandungan. Kategori resiko D atau bisa disebut dengan berbahaya. Obat ini terbukti menembus plasenta secara bebas dan meracuni sel pertumbuhan pada bayi, sehingga menghambat tulang janin dan mengikuti kalsium tulang rangka janin sehingga menghambat pertumbuhan rangka tubuh bayi.
Lalu gigi kuning sejak lahir. Penggunaan saat hamil tua dapat menyebabkan gigi susu bayi tumbuh dengan noda kuning permanen. Sampai besar itu giginya tetap kuning. Lalu ada bahaya resistensinya. Nah, bahaya resistensinya itu obat harus dihabiskan. Lalu salah satu yang paling berbahaya adalah menghentikan obat ini begitu gejala penyakit atau jerawat terasa membaik. Jika tidak dihabiskan sesuai resep dokter, nah bakteri yang tersisa akan bermutasi menjadi kebal atau resistensi antibiotik. Nah, di masa depan obat ini tidak akan mempan lagi untuk mengobati infeksi. Nah, jadi kalau kita minum lagi, nah obat itu tuh tidak akan mempan lagi. Lalu panduan menghindari bahaya pada obat. Nah, ada di sini tuh minum dengan segelas air putih penuh, digunakan dengan 240 ml air. Lalu air putih itu saat menelan agar kapsul meluncur lancar ke perut tanpa melukai tenggorokannya. Terus jangan langsung berbaring atau tidur setelah minum obat. Tetap dalam posisi duduk, tegak dan berdiri minimal 30 menit setelah minum agar tidak terjadi luka tenggorokan tadi. Lalu hindari susu dan kalsium, jeda selama 2 jam ya teman-teman. Jangan minum bersamaan dengan susu, keju, yogurt atau obat mah, karena kalsium akan mengikat obat hingga khasiatnya hilang. Jadi obat itu mau bekerja tapi diikat oleh obat mah tersebut. Obat mah tersebut itu kan sifatnya kayak bukan susah ya untuk cairnya. Lalu gimana cara penyimpanan dan bahaya kadaluarsa. Nah, simpan obat di tempat yang sejuk, kering dengan suhu ruang 30 derajat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak serta paparan langsung sinar matahari. Hindari obat di tempat lembab seperti area dekat kamar mandi. Jadi kita taruh aja di suhu ruang atau kamar, ruangan. Jadi jangan ditaruh di dekat kamar mandi atau ruangan-ruangan yang lembab. Dan itu akan merusak obat tersebut. Solusi, nah kan tadi ada ya, kalau kita menghentikan obat itu secara tiba-tiba, nah solusi jika lupa minum obatnya itu kayak gimana? Nah, kita itu harus segera minum dosis yang terlupa begitu Anda ingat. Nah, jika kamu ingat lagi, kita harus minum obat tersebut. Asalkan jadwal minumnya itu masih cukup lama. Dan jika jadwal berikutnya sudah sangat dekat, lewati saja dosis yang terlupa dan kembali ke jadwal rutin yang biasa kita minum. Nah, kesimpulan dari PPT tadi atau paparan saya tadi, nah doxycycline adalah antibiotik ampuh yang meminum dengan hati-hati. Kunci keamanan adalah selalu minum dengan segelas air penuh, tetap tegak selama 30 menit, hindari susu atau obat mah saat meminumnya, dan wajib dihabiskan sesuai resep dokter agar bakteri tidak kebal. Nah, sekian dari presentasi saya tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kurang kelebihnya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.